Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ananda soleh-soleh aku semuanya. Apa kabarnya ananda semua di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Iya, soleh-soleha, alhamdulillah bertemu lagi kita ya, masih di pembelajaran tematik. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kemana air pergi. Nah itu dia soleh-soleha. Ayo, ada yang tahu? Ketika hujan turun, kemudian tetesan-tetesan air yang hujan begitu banyak itu pergi kemanakah airnya? Ya, apakah ke solokan, ke sungai, ke kolam, ataukah pergi kemana? Nah baik soleh-soleha. Pada hari itu, mari kita sama-sama belajar ya di sini bersama Bu Rani. Ya, siap-siap fokus soleh-soleha. Nah, baik soleh-soleha, di sini Bu Rani punya teks tentang kemana air pergi. Nah, soleh-soleha, ketika hujan turun dengan begitu derasnya, harusnya ya air-air yang turun dari langit itu ya, bisa diserap oleh pohon atau tanaman-tanaman ya melalui pori-pori ya, melalui pori-pori tanaman atau akar-akar pohon ini. Nah, sehingga akan menjadi cadangan air ketika tibanya musim kemarau panjang. Nah, namun soleha ya, sudah kita ketahui bersama ketika tiba musim penghujan ya, khususnya di daerah perkotaan, banyak sekali yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, itu dia soleha. Ya, padahal Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa air yang Allah turunkan berupa hujan itu merupakan rezeki yang berlimpah. Kenapa disebut rezeki? Karena dengan air itu tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, pohon-pohon yang ada di bumi bisa tumbuh dengan baik ya. Hewan, manusia juga sangat merasakan manfaat dari air hujan tersebut, soleh-soleha. Lalu salah siapa dong ya ketika air yang hujan turun dari langit sehingga mengakibatkan terjadinya banjir? Nah, ini dia ya soleh-soleha, ini seharusnya menjadi PR kita bersama ya soleh-soleha, dimulai dari hari ini. Jadi ketika turunnya hujan ya, lalu kemudian mengakibatkan banjir, nah itu kembali lagi ya bahwa itu semua merupakan kesalahan dari manusianya sendiri. Loh, kok bisa Bu salahnya manusia? Ya iya dong ya, Allah saja sudah menjamin bahwa air hujan itu merupakan rezeki kata Allah ya, bukan musibah, bukan banjir, bukan bencana. Lalu kenapa bisa jadi bencana? Karena manusia sendiri yang tidak menjaga buminya ya, yang tidak menjaga pohon-pohonannya ya, tanaman-tanamannya, tumbuhannya. Karena soleh-soleha, fungsi dari pohon-pohon tadi atau tanaman-tanaman tadi yaitu menyimpan cadangan air yang turun tadi ya, sehingga bisa menyimpan cadangan saat terjadinya kemarau panjang dan bukan malah menjadi suatu musibah atau bencana banjir. Ya, selain mengakibatkan banjir ketika air tidak bisa ditahan oleh tanah kita ya, bisa juga mengakibatkan longsor soleh-soleha karena tidak ditahan airnya. Nah, ditahan oleh siapa tadi ya? Oleh pohon-pohon kita. Lalu kemana sekarang pohon-pohonnya? Nah, itu dia soleh-soleha, akibat dari ketidakbijaksanaannya manusia sehingga pohon-pohonnya banyak ditebang ya, banyak yang dibakar. Nah, lalu ketika pohon-pohonnya ditebang, dibakar, tidak ada lagi yang bisa menahan air yang turun dari langit tadi yang banyak tadi soleha. Nah, sekalipun manusia membuat bendungan ya, atau yang disebut juga dengan waduk, itu istilahnya ya, jika jumlah airnya terlalu banyak soleha, tidak atau melebihi kapasitas penampungannya, tetap saja kan ya akhirnya jebol lah tanggulnya atau penampungnya yang jebol, tetap saja mengakibatkan banjir juga. Masya Allah ya, Allah sudah menyediakan pohon-pohonnya secara alami. Kata Allah, pohonnya itu yang harusnya
menahan air malah sama manusia dirusak, ditebang ya semuanya, tidak ditanam kembali atau tidak tebang pilih. Jadi ada sebagian dari kita manusia yang serakah. Maka dari itu saya selehaya kita sejak kecil sudah tahu bahwa manfaat pohon itu sangat besar. Salah satunya yaitu menyimpan cadangan air. Nah, maka dari sekarang saya soleha ya, sedikit-sedikit kita harus merawat bumi kita, pohon-pohon kita, menanam kalau bisa. Saya soleha menanam satu pohon kan luar biasa ya. Nah, kalau kelas 5 aja sekarang ada 52 orang. Wah, udah ada 52 pohon. Wah, keren pokoknya anak SDIT. Baik, soleha. Nah, kemudian ya, saya soleha selain dari tadi ya pohon-pohonnya yang ditebang sembarangan ya atau tidak bijaksana, ada juga ya pembangunan yang menyebabkan air itu tidak meresap dengan baik. Misalnya ya pembangunan jalan itu kan menggunakan beton-beton yang sangat kuat soleha ya, sehingga air yang turun itu tidak bisa ditahan soleha, sehingga bisa mengakibatkan banjir ya. Nah, ataupun ketika pembangunan jalan tersebut tidak dibuatkan saluran air yang sesuai. Nah, sehingga air yang turun itu langsung bisa menguap begitu saja soleha ya. Jangankan di perkotaan soleha, di kita saja Surade ya. Nah, kemarin nih di sekitaran SDIT ya, terjadi genangan air yang lumayan gitu ya soleha. Apalagi di perkotaan besar, banyak sekali bangunannya yang menggunakan beton, pohon-pohonnya juga banyak yang ditebang. Nah, jadi sekali lagi kata Allah, itu akibat dari perbuatan tangan manusia ya, yang serakah, tidak bijaksana. Baik, saya soleha itu tadi ya tentang kemana air pergi. Nah, jadi airnya tidak pergi kemana-mana saya soleha, airnya ada, hanya saja ya tadi akibat dari perbuatan tangan manusia, sehingga yang seharusnya pohon yang harus menyimpan cadangan air melalui akar-akarnya diserap tadi oleh akar ya, tidak ada lagi, sehingga menyebabkan banjir ya saya soleha. Baik soleha, itu saja tadi ya tentang materi kemana air pergi. Jangan lupa soleha, nah tugas bersenang-senangnya dikerjakan ya. Sini misalnya nomor 1, tuliskan urutan peristiwa sesuai dengan teks bacaan tentang kemana air pergi. Nah, peristiwa 1 tadi apa soleha? Nah, yaitu peristiwa 1 itu terjadinya banjir. Nah, penjelasannya apa? Nah, tadi Bu Rani sudah panjang lebar menjelaskan ya soleha bahwa salah satu terjadinya banjir akibat dari pohon-pohon kita ya, tanaman-tanaman kita banyak yang ditebang, banyak yang dibakar, sehingga tidak bisa ya menahan air yang turun dari langit ya sebagai cadangan air saat musim kemarau. Nah, peristiwa yang kedua soleha, misalnya terjadinya kekeringan saat musim kemarau. Nah, penjelasannya soleha, kenapa bisa terjadi kekeringan? Itu tadi karena pohon-pohonnya ditebang, sehingga airnya tidak bisa disimpan jadi cadangan air. Nah, jadi yang terjadi pada kita sekarang itu, kalau hujan turun terjadi banjir, kalau kemarau kelamaan, kekeringan lama ya, maka di kita terjadi kekeringan juga ya. Nah, itu akibat dari perbuatan tangan manusia yang seharusnya bisa seimbang. Saat hujan tidak terjadi banjir, saat kemarau tidak terjadi kekeringan karena airnya sudah disimpan oleh pohon-pohon kita. Di mana? Di akarnya soleha. Nah, sekarang sebaliknya ya. Nah, jadi peristiwa yang kedua itu terjadinya kekeringan pada musim kemarau ya. Penjelasannya karena ya pohon-pohonnya sudah ditebang tadi, sehingga tidak bisa menyimpan cadangan air untuk di musim kemarau atau saat musim kemarau tiba.
Baik soleha, peristiwa yang ketiga yaitu pembangunan jalan. Nah, penjelasannya tadi ya, karena misalnya si tanah tadi tertutup oleh bahan bangunan atau beton-beton yang kuat, laju airnya tinggi atau cepat sehingga bisa menyebabkan terjadinya banjir ya, atau tidak dibuatnya misalnya saluran air yang sesuai. Nah, itu dia soleha. Lalu soleha yang berikutnya yaitu mengapa terjadi banjir di kota dan di desa. Nah, tadi Bu Rani sudah menjelaskan juga ya. Kemudian ada lagi, mengapa di hutan yang masih asri tidak terjadi banjir. Nah, ini dia soleha ya. Suka sekali nih sama hutan yang masih asri. Masih asri itu hutannya masih banyak pohon-pohonnya soleha. Nah, mengapa tidak terjadi banjir? Ya iya ya, otomatis kalau pohon-pohonnya masih banyak, pasti air yang turun dari langit itu akan diserap oleh akar-akar pohon tersebut. Maka dari itu tidak terjadi banjir ya soleha. Ada lagi soleha, apa fungsi tumbuhan di hutan? Nah, selain tadi sebagai menyimpan cadangan air ya, juga fungsi tumbuhan itu sebagai pembuatan fotosintesis ya soleha. Apa pengaruh pembangunan jalan terhadap terjadinya banjir? Nah, otomatis tadi ya soleha, karena pembuatan beton misalnya ya, yang tebal-tebal, yang kuat-kuat, kemudian tidak dibuatkan saluran air yang sesuai, maka akan berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Baik soleha, itu saja materi Bu Rani di hari ini ya. Soleha sebagai generasi penerus bangsa yang soleh, yang cerdas-cerdas, Bu Rani yakin soleha semuanya mulai hari ini sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya pohon ya, pentingnya tumbuhan bagi bumi kita ya. Dan maka dari itu soleha harus senantiasa menjaga keasrian pohon-pohon yang ada di sekitar kita ya. Baik soleha, itu saja dari Ibu di hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.